Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SKL dalam belajar CSS coding sebentar saja. Kali ini kita akan membahas tentang aspek rasio. Aspek rasio itu apa? Aspek rasio adalah perbandingan antara beberapa aspek ya. Jadi kalau dalam kasus ini adalah perbandingan antara lebar dan tinggi sebuah div ya. Misalkan ini 1:1 itu seperti ini. Memanjang ke samping dia 2:1. Kalau misalkan ke bawah dia 1:2. Aspek rasio ini juga sering kalian jumpai di HP ya. Misalkan HP-nya 16:9 atau 18:9 kayak gitu ya. Nah, di video YouTube juga biasanya aspek rasionya adalah 16:9. Di monitor kalian juga biasanya kan ada 16:9 kayak gitu ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih penerapan aspek rasio di dalam website, kita langsung coba ya, langsung coding ya. Oke, kita langsung coding. Misalkan ini ada wrapper ya. Oh maaf, salah. Ini harusnya wrapper. Nah seperti ini. Kemudian kita bikin stylenya. Misalkan background colornya red ya. Nah widthnya 100%. Misalkan height-nya 200 pixel. Nah seperti ini 100% dan 200 pixel ya. Nah kalau misalkan ininya atas dan bawah, misalkan ini bagian lebarnya dan tingginya sama, gimana? Apakah 100% juga? Kira-kira gimana? Kita coba. Nah, ternyata malah hilang ya. Nah, fungsinya aspek rasio itu di sini. Jadi, kalau misalkan kepengen ininya tingginya juga 100%, maka kita gunakan aspek rasio 1. Maksudnya 1 itu 1:1 ya. Misalkan 2, maka lebarnya 2, tingginya 1 ya. Ininya 100%, ini tingginya 50%. Seperti itu ya. Apa sih bedanya aspek rasio dengan view width? Kalau view width misalkan 100 VW, height-nya misalkan height-nya 100 VW juga, maka dia akan muncul scroll ya. Kayak gini. Jadi kurang bagus. Ini 100 VW ya. Nah, maka dia akan muncul scroll kayak gini. Beda dengan aspek rasio. Kalau misalkan kita pakai aspek rasio, maka tidak akan muncul scroll. Oh benar, ini 100%. Maka tidak akan muncul scroll. Itu bedanya. Nah, aspek rasio ini juga bisa kamu manfaatkan untuk embed video di YouTube. Misalkan ini ada video dari SKL, kita embed, misalkan share ya. Embed, kita copy dulu. Kita buat iframe. Misalkan di sini iframe, misalkan margin top aja ya, biar kelihatan. Oh, ini margin top, yang ini 10% aja biar di atas. Nah, seperti ini. Ini masih belum responsif ya. Ini misalkan saya kecilin, nah masih ada scrollnya ya. Kalau misalkan kita kecilin dan responsif, maka kita gunakan aspek rasio. Rata-rata aspek rasio di YouTube untuk saat ini tuh 16:9. Jadi seperti ini. Jadi ketika kenapa tidak bisa? Width-nya belum didefinisikan. Width-nya 560 pixel. Nah, dan belum definisikan max width juga. Max width-nya harusnya 100%. Jadi kalau misalkan ukurannya dikecilin, maka dia ngikuti. Nah, seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita coba di Firefox. Misalkan seperti ini, maka dia mengikuti ya. Nah, seperti ini ya.
Coba kita hapus width-nya yang ini karena mungkin bisa mempengaruhi. Nah, seperti ini. Jadi di bagian iframe-nya, height dan width-nya itu dihapus dulu ya. Karena dia kan inline ya. Jadi yang inline itu biasanya dibaca duluan, lebih kuat. Nah, seperti ini. Jadi video yang kalian pasang di blog kalian atau misalkan di artikel kalian ketika kalian iframe, dia bisa responsif. Misalkan di HP, di mana, dia bisa 100% seperti itu ya. Tujuannya seperti itu. Misalkan ini width-nya saya buat 100%, maka dia ikutan besar. Nah, seperti itu ya. Maka dia ikutan besar. Jadi sampai detik ini apakah kalian bingung dengan aspek rasio? Jika kalian bingung, kalian bisa komentar di bawah ya. Buat kalian yang ingin mendapatkan pembelajaran mengenai CSS, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan update ketika SKL upload video baru. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Terima kasih.